Ini shot sebelum on. Pasang di atas IC CPU dengan tepat. Ini sudah saya perbaiki dan ini shot pun sudah hilang ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Madiun ya. Saya langsung bongkar saja. Ini ada dua unit dan kedua-duanya ini OnePlus. Ini ada keterangan. Dan ini saya tangani yang OnePlus 6 dulu ya. Ini keterangannya mati saat dicas ya. Ini tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Saya bongkar langsung saja. Saya coba analisa dulu untuk kerusakannya via arus power supply. Saya pasang arus power supply. Ini shot sebelum on. Apakah yang bermasalahnya? Ini saya bongkar saja untuk keseluruhan partnya. Dan ini dia kondisi mesinnya sudah seperti ini ya. Ini mesinnya X diperbaiki, namun perbaikan mungkin gagal ini ya. Saya masuk ke tahap penanganan. Inti dari permasalahan ini unit short sebelum on karena unit X service ya. Ini sumber shortnya masih ada di kapasitor caps audio ini ya. Sobat cokel. Dan ini kapasitornya memang benar-benar short ya, short dan harus diganti. Lanjut perbaikan setelah shot utama selesai saya perbaiki ya. Ini pengangkatan imbas dari X service sebelumnya. Ini IC power saya angkat karena memang shotnya masih ada setelah shot utama hilang. Area CPU juga tak luput dari perbaikan sebelumnya sehingga mengharuskan ini saya angkat juga biar semua komponen terlihat dan bisa dipastikan semua komponennya sudah benar-benar aman dan tidak timbul masalah lainnya. Pengangkatan IC RAM, hati-hati jangan sampai ada kesalahan. Berikut pengangkatan CPU, sama, jangan sampai ada kesalahan juga. Ketika IC sudah terangkat, lanjut bersihkan sisa timah yang masih menempel di mainboard. Untuk seri ini lemnya yang digunakan lumayan amat keras ya, jadi berhati-hatilah pada saat pengangkatan maupun pembersihan. Intinya pengangkatan IC harus ekstra hati-hati, pastikan panasnya sudah stabil dan tidak terlalu overheat juga. Bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih, tidak ada sisa timah ataupun lem yang masih menempel. Pembersihan di PCB selesai. Ini saya penanganan pertama ganti IC power baru. Pastikan IC-nya ini sehat ya. Dalam arti sehat ini tidak ada kecacatan. Untuk flux yang saya gunakan ini jenisnya yang
yang high quality, jadi ini aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Panaskan secara merata, pastikan pemasangan presisi, tidak ada kesalahan. Dan untuk serinya ini banyak sekali yang sama ya. Untuk seri power IC yang digunakan sama seperti di Poco F1, Mi 6 dan seterusnya, banyak. Pemasangan IC power selesai, lanjut ke pemasangan IC CPU, yang mana IC CPU ini sudah saya lakukan rebaling sebelum saya pasang. Ini sudah saya persisikan untuk pinnya. Berikan plug secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Pastikan pemasangan tepat tanpa ada pin yang tinggi sebagian ataupun pin yang tidak menempel antara si IC dan si PCB ya. Pemasangan IC CPU selesai, lanjut ke pemasangan IC terakhir. Ini IC RAM, jenisnya ini dia masih menggunakan LPDDR4X ya. Pasang di atas IC CPU dengan tepat. Untuk menggerakkannya jangan terlalu kuat kalau IC di atas IC ya. Perlahan saja, hati-hati kalau pemasangan presisi pada saat pertama dilakukan itu akan mempercepat pengerjaan juga, jadi upayakan semaksimal mungkin untuk pengerjaannya. Semua IC sudah terpasang, lanjut kita uji dan kita lihat hasilnya. Setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan ya di unit OnePlus ini, yang mana kerusakan utama short di area IC power dengan seri PMI 8998 untuk IC powernya ini ya. Ini saya ganti dengan IC power yang baru. Ini mungkin awalnya bukan short ya, ternyata ini kena imbas dari kapasitor yang short. Mungkin ini dicas terlalu lama sehingga menyebabkan IC ini short. Yang sumber shortnya itu ada di kapasitor caps di sebelah sini ya. Ini saya lepas untuk kapasitor capsnya dan short pun sudah hilang. Jadi perbaikan unit ini lumayan cukup berat dikarenakan memang unit X service ya. Perbaikan utama ada di IC power, berikut rebaling CPU dan RAM. Ini saya lakukan rebaling dikarenakan ini X dipanaskan juga. Nah, sekarang perbaikan sudah selesai. Saya cek lagi tegangan via arus power supply. Dengan tegangan sekarang ini sudah saya perbaiki. Dan ini short pun sudah hilang ya. Ini saya tekan power on dan ampere pun naik ya. Naik di angka 0,2, bergerak naik turun. Ampere seperti ini menunjukkan bahwa arus supply sudah bisa normal. Saya coba pasang ke LCD, apakah unit sudah bisa menyalakah. Harusnya dengan arus ampere seperti itu unit sudah bisa menyala ya. Ini saya pasang LCD dan saya tekan power on dan unit pun sudah dapat menyala kembali. Berarti perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa menyala dan kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen ataupun ke menu utama ya. Dan oke, unit pun sudah dapat masuk ke lock screen. Ini ada kunci layar ya. Jadi perbaikan sudah sesuai dengan harapan, unit sudah ada perkembangan. Sembari menunggu kunci layar dikonfirmasi, saya lengkapi dulu keseluruhan part dan kita uji fungsi. Ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Kartu SIM sudah saya masukkan. Uji mulai dari kamera. Ini untuk video. Cek. Untuk perekam video normal ya. Foto, potret. Ini kamera depan berfungsi dengan baik ya. Tidak ada masalah untuk kamera. WiFi sudah terhubung, Bluetooth. Center juga udah on. Data seluler. Ini 4G keluar ya. Ini untuk 8G normal ya.
Ini untuk earpiece jalan normal, untuk speaker utama normal, fungsi speaker ataupun jaringan EDG normal, tidak ada masalah. Dan untuk perekam suara cek 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 cek. Untuk berarti ini fungsi keseluruhannya sudah normal semua tanpa ada minus apapun di fungsi ya. Ini yang speknya 6/64 GB, seri yang terkecil ya. Dan mungkin perbaikan unit ini selesai full short sebelum on, yang mana kerusakannya ada di kapasitor yang over, hambatannya menurun ya. Unit ini ex service, jadi perbaikan menyeluruh, pergantian IC power, dan berikut rebaling CPU RAM. Selesailah sudah. Untuk yang punya unit ini dari Madiun, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Tidak ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.